Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, kalau sekarang masuk semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Baik, apakah ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pintar. Jadi, untuk sekarang kita belajar tentang mengenal jenis kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi. Di sini kita akan belajar tentang mengenal jenis kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Baik anak-anak, yang pertama di sini kita belajar tentang kata benda. Di sini ada yang tahu tidak? Apa sih kata benda itu? Tidak. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu kata benda. Kata benda itu adalah kata yang mana menyatakan nama benda, nama orang, tempat, hewan, tumbuhan, ataupun peristiwa. Jadi itu dinamakan kata benda. Di sini ada beberapa contoh kata benda. Apa saja? Di situ ada contohnya seperti dalam kata benda, dalam benda itu ada meja, ada buku, ada tas. Nah, itu contoh dari kata benda. Yang kata benda untuk orang itu seperti guru, murid, ayah. Nah, itu contoh kata benda orang. Kalau dalam tempat itu seperti sekolah, rumah, dan juga taman. Kalau dalam hewan itu seperti kucing, anjing, dan juga burung. Kalau dalam peristiwa, kata benda itu seperti ulang tahun, hari raya, dan juga ujian. Contohnya ya, contoh dalam penggunaan kata benda di sini, kata benda ini digunakan untuk subjek yang melakukan tindakan atau objek yang dikenal tindakan dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat itu ketika kata benda di sini menjadi subjek, yaitu contohnya buku itu tebal. Mana anak-anak kata bendanya? Ada yang bisa jawab? Dalam kalimat tersebut, kata bendanya itu adalah kata buku. Itu dalam ketika kata benda menjadi subjek. Ketika kata benda di sini menjadi objek, contohnya, saya baca buku. Nah, mana kata bendanya? Ada yang bisa jawab? Jadi, kata bendanya itu yaitu buku ketika dia menjadi objek. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya ya.
Baik, di sini sudah paham semua ya, apa yang dimaksud kata benda dan juga contohnya. Jika tidak ada yang mau bertanya, lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua itu tentang kata kerja ya. Apa sih? Di sini ada yang tahu tidak? Apa definisi dari kata kerja tersebut? Baik, kalau tidak ada, saya jelaskan bahwasanya apa sih itu kata kerja? Kata kerja itu adalah kata yang menyatakan tindakan, perbuatan, ataupun keadaan. Saya ulangi lagi ya. Apa sih kata kerja itu? Kata kerja itu yaitu kata yang menyatakan tindakan, perbuatan, ataupun keadaan. Contoh dari kata kerja itu dalam sebuah tindakan, yaitu baca, tulis, atau lari. Itu dalam sebuah tindakan. Tapi kalau dalam sebuah keadaan, kata kerja itu contohnya, di sini ada tidur, senang, kadang disebut saja dengan kata kerja bantu. Nah, itu dalam keadaan. Jadi kata kerja dalam keadaan. Dalam penggunaannya di sini itu digunakan untuk menyatakan apa yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat tersebut. Ada di sini beberapa contohnya. Contoh dalam kalimat penggunaan kata kerja di sini, contohnya itu saya baca buku. Dalam kalimat saya baca buku di sini, di mana sih kata kerjanya? Kata kerjanya dalam kalimat tersebut, saya baca buku itu, kata kerjanya yaitu baca. Itu menunjukkan bahwasanya kata kerja dalam sebuah tindakan. Contohnya lagi, anak itu lari ke taman. Ada yang tahu kata yang mana kalimat kata kerjanya? Ya, betul. Kata kerjanya itu yaitu lari. Lari itu juga ada kata kerja dalam sebuah tindakan. Baik, ada yang mau bertanya? Apakah paham semua? Alhamdulillah kalau paham semua ya. Selanjutnya, jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Yaitu yang terakhir di sini adalah kata sifat. Ada yang tahu tidak apa sih kata sifat itu? Baik, kalau tidak ada yang tidak tahu, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih kata sifat itu. Kata sifat itu menjelaskan atau memberi keterangan pada kata benda tersebut. Jadi, kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan atau memberi keterangan pada kata benda tersebut. Nah, contohnya dalam kata sifat dalam warna itu ada merah, ada biru, ada hijau. Pokoknya semua jenis warna itu namanya kata sifat. Kalau dalam ukuran itu ada besar, ada kecil, ada pendek, ada panjang. Nah, itu namanya kata sifat dalam ukuran. Kalau dalam kualitas itu contohnya itu seperti jelek, bagus, cantik. Nah, itu kata sifat dalam kualitas. Kalau kata sifat dalam segi banyaknya itu ada sedikit, ada banyak, ada satu. Jadi dalam penggunaannya, kata sifat itu ditempatkan sebelum atau sesudah kata benda yang dijelaskan. Contohnya itu, sebelum kata benda itu, yaitu buku tebal. Mana sih kata sifatnya? Kata sifatnya itu adalah buku
tebal itu sebelum kata benda. Tapi kalau kata sifat digunakan setelah kata benda, contohnya itu buku itu tebal. Nah, itu kata sifat digunakan sesudah kata benda. Baik, apakah dalam penjelasan Ibu tadi ada yang belum dimengerti? Alhamdulillah, berarti paham semua ya. Kalau tidak ada, saya kasih PR. Tolong ditulis ya PR-nya. PR-nya yaitu berikan satu persatu contoh dari kata benda, kata sifat, dan juga kata kerja. Dan buatkan kalimat satu persatu dari kata tersebut. Baik, kalau sudah tidak ada, saya tutup materi hari ini ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.